Dunia voli Turki kembali dibuat heboh setelah salah satu media olahraga ternama, Voleybol Günlük, berhasil melakukan wawancara eksklusif dengan legenda voli nasional, Esra Gümüş. Dalam sesi wawancara yang penuh kehangatan itu, Esra secara mengejutkan mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Bahkan, Esra secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengangkat Megawati sebagai anak angkatnya jika sang oposit muda itu kembali berkarir di Turki. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Esra Gümüş, yang dikenal sebagai salah satu ikon voli wanita Turki di era keemasannya bersama tim nasional dan klub Eczacıbaşı Dinafit, mengaku sudah lama memperhatikan performa Megawati sejak sang pemain masih memperkuat Daejeon Red Sparks di Liga Korea. Menurut Esra, gaya bermain Megawati memiliki perpaduan antara kekuatan, ketenangan, dan karisma yang jarang dimiliki pemain Asia lainnya. Saat pertama kali melihatnya bermain, aku langsung berkata dalam hati, gadis ini berbeda. Dia punya energi dan aura juara. Dari cara dia melompat, memukul bola, bahkan ekspresinya di lapangan, semua terlihat natural dan kuat, ujar Esra kepada Voleybol Günlük. Dalam bagian wawancara yang paling menghebohkan, Esra Gümüş mengaku bahwa dirinya memiliki rasa sayang dan kekaguman yang begitu besar terhadap Megawati. Ia bahkan bercanda namun terdengar tulus bahwa ia ingin menjadikan Megawati sebagai anak angkatnya di Turki. Aku tahu dia berasal dari Indonesia, tapi di mataku, dia sudah seperti putriku sendiri di dunia voli. Kalau suatu hari dia datang lagi ke Turki, aku ingin menemuinya, memeluknya dan mengatakan, "Selamat datang kembali anakku," ucap Esra sambil tersenyum. Pernyataan itu sontak membuat suasana ruang wawancara berubah hangat. Sang legenda tampak benar-benar tersentuh saat berbicara tentang sosok Megawati yang dianggapnya membawa semangat baru bagi voli Asia di kancah internasional. Tak butuh waktu lama, pernyataan Esra Gümüş itu langsung menjadi topik utama di media sosial Turki dan Indonesia. Banyak penggemar menilai bahwa komentar sang legenda menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati di dunia voli internasional. Bahkan, beberapa penggemar di Turki mulai menyebut Megawati dengan julukan baru, Turklerin Kızı, yang berarti putri dari Turki. Kisah kekaguman Esra Gümüş terhadap Megawati Hangestri menjadi bukti nyata bahwa olahraga mampu menembus batas negara dan budaya. Dalam pandangan Esra, Megawati bukan hanya pemain hebat, tapi juga simbol semangat muda yang menginspirasi banyak orang, termasuk sang legenda sendiri. Di sisi lain, Manisa BBSK terpaksa kembali tampil pincang di awal kasta kedua Liga Voli Turki 2025 sampai 2026. Pasalnya, tim yang juga diperkuat Megawati Hangestri itu kehilangan satu pemain lagi. Manisa BBSK menghadapi banyak ujian saat baru debut sebagai tim promosi di Kadinlar 1 Ligi 2025 sampai 2026 yang telah bergulir sejak pekan pertama, yakni Sabtu 4 Oktober 2025 kemarin. Sebelumnya Manisa BBSK harus kehilangan dua pemain, yakni Betul Taskiran, setter, dan Hilal Barisik, middle blocker, yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya meski baru-baru memperpanjang kontraknya dengan tim beberapa bulan lalu. Manisa memang langsung mencari pemain baru, yakni Gizem Kazan, yang didatangkan untuk menggantikan Betul Taskiran sebagai seorang setter. Gizem Kazan sendiri merupakan istri dari pelatih tim, yakni Görkem Kazan. Kemudian Manisa juga harus tampil pincang karena tak akan diperkuat oleh Megawati Hangestri di laga awal debutnya di kasta kedua Liga Voli Turki 2025 sampai 2026. Sebab Megatron saat ini sedang berada di Indonesia. Megawati Hangestri pulang ke Indonesia untuk membela Bank Jatim di Final Four Voli Divisi Utama 2025.
Ini merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh Mega saat menerima tawaran untuk bergabung dengan Manisa BBSK. Tak sampai di situ, kini klub promosi itu juga akan kehilangan satu pemainnya di awal musim Kadinlar 1 Ligi 2025 sampai 2026. Pemain tersebut adalah sang outside hitter andalan, yakni Merve Nur Öztürk 11. Namun Merve Nur Öztürk tak akan hengkang dari tim, melainkan dirinya mendapatkan tugas negara karena dipanggil untuk membela timnas Turki di ajang Islamic Solidarity Games 2025 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 1-14 November mendatang. Maka rekan Megawati Hangestri itu akan absen di beberapa laga babak penyisihan grup Kadinlar 1 Ligi 2025 sampai 2026 mendatang. Meski demikian, Manisa BBSK masih bisa mengandalkan pemain lainnya. Tercatat, tim asuhan Gorkem Kazan itu memiliki 3 pemain outside hitter lainnya. Mereka adalah Tanja Grosser, Cansu Ay Yildiz, dan Gizem Tugrul. Sementara Megawati Hangestri kemungkinan sudah kembali ke Turki. Namun hal tersebut belum bisa diprediksi karena Megawati Hangestri juga kemungkinan akan menjalani pemusatan latihan jelang tampil di SEA Games 2025 pada awal Desember nanti. Sementara itu, Manisa BBSK siap tampil di laga debutnya saat melawan Yeşilyurt pada Sabtu, 11 Oktober 2025 malam WIB. Meski tanpa sosok Megawati Hangestri, namun tim promos tersebut siap tampil maksimal. Manisa BBSK wajib waspada karena Yeşilyurt berhasil meraih kemenangan di laga pekan pertama melawan Vakif Bank 2 dengan skor 3-1. Meski hanya mengandalkan pemain lokal saja, alias tak memiliki pemain asing di Kadinlar 1 Ligi 2025 sampai 2026. Saat ini Yeşilyurt ada di peringkat ketiga klasemen grup A dengan 3 poin. Sementara Manisa BBSK masih ada di peringkat bawah karena belum tampil di laga perdana. Di sisi yang berbeda, langkah Surabaya Bank Jatim di babak Final Four Livoli Divisi Utama 2025 harus tersandung pada laga pembuka. Meski sudah diperkuat bintang timnas, Megawati Hangestri, Bank Jatim takluk 1-3 dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia kemarin. Petrokimia tampil solid sejak awal dan menang dengan skor 3-1, 25-18, 22-25, 25 lawan 18, dan 25 lawan 20. Hasil ini memperpanjang catatan tak terkalahkan tim asuhan Ayub Hidayat sejak babak penyisihan di Bojonegoro. Pelatih Petrokimia, Ayub Hidayat, mengaku bersyukur anak asuhnya mampu menjaga fokus dan tampil sesuai instruksi. Ia menyebut konsistensi permainan menjadi kunci utama kemenangan timnya. Alhamdulillah, anak-anak bermain sesuai instruksi. Kunci kemenangan hari ini adalah fokus dan konsistensi, ujar Ayub dikutip dari PBVSI. Ayub juga memuji kekuatan Bank Jatim yang kini makin tangguh dengan kehadiran Megawati Hangestri. Meski sempat kehilangan set kedua, Petrokimia bisa segera bangkit dan kembali mendominasi permainan. Bank Jatim jelas bukan lawan mudah. Kami sempat lengah di set kedua, tapi tim cepat beradaptasi. Semua lawan di Final Four ini berat, lanjutnya. Sementara itu, pelatih Bank Jatim, Labib, mengakui timnya belum tampil maksimal di laga perdana. Menurutnya, sejumlah kesalahan mendasar menjadi penyebab kekalahan anak asuhnya. Kehadiran Mega memang memberi dampak besar, tapi kami punya kendala di penerimaan bola pertama dan servis yang sering error, ungkap Labib. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi agar tampil lebih tenang dan efisien di laga selanjutnya. Kami akan main lebih tenang tanpa tekanan di laga berikutnya, tambahnya. Kemenangan ini menempatkan Petrokimia di puncak klasemen sementara Final Four sektor putri. Pada laga berikutnya, Petrokimia akan berhadapan dengan TNI Ayu Elektrik, sementara Bank Jatim dijadwalkan melawan Rajawali O2C.